Ya Rabbus Samawat, wahai pengurus langit, mohon maaf kami dan semuanya manusia di bumi. Ya Mujib ya Rabbus Samawat, ya Mujib ya Rabbus Samawat, mohon maaf kami dan seluruh manusia di bumi. Ya Rabbus Samawat, ya Mujib ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin ya, para perindu syafaatul udma, akal dari Tuhan sangat luar biasa. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Jadi HP itu adalah syafaatul udma. HP syafaatul udma, mukjizat dari Tuhan supaya kita ini saling mengasihi, saling menyayangi. Tidak memakai mukadimah karena kita sudah paham ya, banyak acara, banyak itu ini dari televisi yang kita lihat. Salah satu syafaat akal dari Tuhan ketika kita sedang seperti ini, yaitu surahnya surah Ali Imran ya. Surah Ali Imran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum. Ya Rabb, amin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tuhan itu kan menyuruh kita wasari'u, kita harus bersegera ya kepada ampunan. Kita harus bersegera kepada surga dari Allah yang seluas langit dan bumi. Kita itu tidak mengerti surga sebetulnya kan. Surah Ali Imran. Bagaimana kita mengetahui surga, neraka? Ya kan? Surga itu sebetulnya dekat. Ketika kita tidak melihat lagi orang yang sakit, ketika kita sudah tidak melihat lagi orang yang semakin tua semakin jelek, ketika kita sudah tidak melihat lagi orang yang semakin tua semakin dijelekan oleh Allah. Jadi kita itu tidak boleh lihat yang itu. Kenapa? Nah, di surah Ali Imran ini ya kan, luar biasanya Tuhan adalah Tuhan sekarang sedang mengakalkan kepada saya bagaimana memperbaiki orang-orang yang sudah jelek menjadi bagus kembali, ya kan? Tentunya kalau di kenegaraan harus ada UUD. UUD itu kan apa? Ujung-ujungnya uang, ujung-ujungnya duit, ya. Terus UUD yang kedua adalah Bismillahirrahmanirrahim. Undang-undang dasar yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu adalah undang-undang dasar dari Tuhan, bahwa kita ini tidak boleh saling melaknat. Pemimpin yang bawah tidak boleh melaknat kepada pembina yang atas, ya gitu kan. Rakyat pun tidak boleh melaknat kepada pemimpin yang di atas. Jadi kita ini disuruh wal 'afina 'anil nas wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghayza wal 'afina 'anil nas. Nah, wal 'afina 'anil nas ini kan kita itu wajib saling memaafkan. Ini yang jarang diketahui orang. Wal 'afina 'anil nas, harus bisa memaafkan. Kita harus bisa saling memaafkan supaya tidak ada lagi orang yang semakin tua semakin jelek. Nah, ini kuncinya nih. Kuncinya adalah jangan sampai kita itu melaknat manusia. Kita jangan sampai saling melaknat, tidak boleh. Nah, bagaimana semakin tua ini
supaya semakin cantik, semakin tua semakin bercahaya, semakin tua nggak ada lagi yang dituakan. Nah kita ini jangan saling melaknat, nggak boleh. Justru kita dihidupkan ini kan kembali kepada undang-undang dasar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Setelahnya nyebut, kita laksanakan gitu. Jadi tidak ada lagi orang-orang yang saling melaknat. Nah, ya Rabbus Samawat, mampukan kami saling memaafkan. Ya Mujib ya Rabbal Alamin, kabulkan doa ini, doa dari Samsul Arifin, ya Mujib ya Rabbal Alamin. Nah, jadi wal afina anin nas, harus bisa saling memaafkan. Kenapa diwajibkan? Karena jangan sampai kita saling melaknat. Begitu. Makanya kita harus bersegera. Nah, jadi syafaatnya yang tadi adalah yang kedua setelah undang-undang dasar yang dari Al-Quran kan Bismillahirrahmanirrahim. Terus undang-undang yang keduanya adalah ujung-ujungnya duit atau uang gitu kan. Nah, uang ini bisa jadi syafaatul udma ketika orang yang sudah kelihatannya kurang bagus bisa jadi bagus. Tinggal kita pandai berniat, gitu kan. Ada yang namanya belanja atau balanja. Balan itu seimbang. Ja itu wajah dan hati. Ja itu kan wajah, titik yang satunya hati. Nah, jadi balanja. Nah, terus ada jajan. Jajan ini kan wajah dan hati, menyeimbangkan wajah dan hati. Jadi supaya yang sudah terlihat jelek bisa mengolah namanya tubuhnya dengan cara olahraga, dengan cara fitness ya. Jadi kita kan diamanahi oleh Tuhan, bisa nanti dilihat ya kan hasil dari mengolah tubuh milik Tuhan ya. Mengolah tubuh milik Tuhan, menjaga, memelihara tubuh milik Tuhan supaya tidak rusak gitu. Yang perasaan kita milik kita ya kan. Kalau kita semakin merasa milik Tuhan itu luar biasa, karena kita itu kan kalau sudah merasa oh iya tubuh ini dari Tuhan, udah dari Tuhan, kita sadari, kita bersihkan. Nah jadi ibadah kan, kita olah, kita kalau udah beruang kita beli apa namanya, yang namanya apa tuh, pembersih wajah, beli hand body, beli apa ya, yang sekali beli hand body sekali kan banyak mereknya tuh, sekali ini sebulan ini, yang sebulan ini kan banyak. Jadi kan menjaga bismillah tadi, menjaga saling mengasihi, saling menyayangi tadi kan. Jadi kalau sabun tuh jangan itu doang. Jadi kita sebulan yang ini kan banyak produknya kan. Jadi kita itu harus apa nah, pikirannya harus saling mengasihi, saling menyayangi. Jadi terus pakai sampo pun begitu ya, terus pakai sabun pun begitu, harus ganti-ganti. Nah jadi jangan, saya mohonkan kepada malaikat jangan sampai tidak seperti itu, karena banyak kan sekarang produknya. Jadi gitu ya Mujib. Nah setelahnya kita disadari bahwa undang-undang dasar yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita diuji mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim? Supaya kita melaksanakan kasih sayang, begitu, pujinya Tuhan. Kembali, jadi pujinya Tuhan itu kan harus dilaksanakan, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah setelahnya kita dimampukan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu laksanakan. Nah sekarang ini kan lagi rame ya, lagi rame bagaimana mengatasi rakyat supaya tidak melaknat kepada pemimpinnya. Walafina aninas, saya ucapkan ini walafina aninas, supaya kita saling walafina aninas. Itu kan dari surah dari Tuhan, surah itu dari Tuhan. Nah jadi kita harus jangan melaknat, nggak boleh. Nah jadi setelahnya kita dipahami bagaimana solusinya mendapatkan uang ya kan. Solusi yang pertama adalah TNI ya kan, para pembina nih
TNI maupun Polri atau para ustadz, ini kan para pembina semua. Para pembina ini mestinya bikinkan kertas, ya Rob, mampukan bikinkan kertas atau membeli kertas yang ada di tukang fotokopi. Karena untuk apa kita banyak-banyak kertas kalau bukan untuk uang? Karena yang kita perlukan kan uang, supaya menjadi syafaatul udma itu uang. Nah, belilah yang di fotokopi atau membikin lagi kertas, jual ke Menteri Keuangan, nanti oleh Menteri Keuangan dijadikan uang. Setelah jadi uang, kita bisa mensejahterakan rakyat, begitu. Jadi tidak ada lagi orang yang saling melaknat, begitu. Jadi tidak ada lagi nanti Polri yang semakin tua semakin jelek, tidak ada. Jadi nanti tidak ada lagi TNI yang semakin tua semakin jelek, tidak ada. Jadi nanti tidak ada lagi para asatid yang semakin tua semakin jelek. Kenapa? Karena uang ini adalah syafaatul ummah. Jadi meskipun kertas karena dimampukannya oleh Tuhan, ini jangan dianggap sepele gitu. Nah, saya sampai diperlihatkan uang yang berbentuk api. Kenapa? Karena jangan sampai di langit lagi lihatnya, diperlihatkannya oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu berselisih gara-gara uang, tidak boleh. Nah, sebetulnya oleh pemimpin yang sekarang juga kan nggak begitu sulit, cuma kan memperbaiki yang sedikit-sedikit, gitu kan. Kalau mau diganti, ya kan, mohonkan kepada Tuhan, ya Rabbul Malaikati waruh, ya Rabbus samawati wal ardh, mampuhkan para TNI bikin uang, mampuhkan pada asatid bikin uang, mampuhkan para pembina, ya kan, bikin kertasnya dulu dah, gitu kan, jual ke Menteri Keuangan kalau biasa disusun kinerja mah, gitu kan. Nah, nanti dari Menteri Keuangan dijadikan uang, nanti oleh keuangan diatur, begitu kan. Nah, jadi tidak ada lagi orang yang melaknat. Nah, secara logikanya, begitu kan. Kan katanya kan sudah sunatullah, semakin tua semakin jelek, tidak bisa. Karena untuk apa adaannya Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Karena Al-Quran ini akan syafaat, syafaatul udma. Meskipun kertas kan syafaat, begitupun uang. Nah, jadi begitupun uang. Kenapa uang ini menjadikan syafaatul udma untuk manusia? Karena begitulah Al-Quran pun. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Jadi orang-orang yang mengimani Al-Quran pun kalau tak ada uang, bangun tidur mikirin uang, mau tidur mikirin uang, ya. Jadi jangan sampai kita ini sampai deko, sampai apa namanya, tidak ada, gitu kan. Ini kerutannya tuh, ya. Sampai apa namanya, kalau beruban kan bisa beli apa namanya tuh, bisa belanja namanya tuh kan, tadi udah dibahas belanja, bisa beli cat rambut, begitu kan. Nah, kalau kulit kok bisa? Karena Tuhan itu kan maha mengabulkan. Tuhan itu, saya juga mau bilang ud'uni astajib lakum tuh malu. Kenapa? Karena ini syafaatul udmanya uangnya belum terbagi dengan benar, begitu kan, ya kan. Nantinya tuh belum terbagi dengan benar karena Polri ingin naik gaji, ya kan, asatid pun ingin bergaji, terus apa, TNI pun ingin naik gaji. Dan jadi nggak ada lagi, kalau kita berniat belanja, niatkan untuk merawat tubuh milik Tuhan, jangan sampai rusak. Apa caranya merawat tubuh Tuhan, milik Tuhan, supaya tidak rusak? Ya melaksanakan pujinya Tuhan, jangan sampai kita saling melaknat, kan begitu. Nah, berhubung kenapa saya dimampukan seperti ini berbicara, karena ada doa. Orang-orang yang kesulitan itu berdoa. Setelahnya ada doa, timbullah ucapan-ucapan seperti ini. Nah, saya sekarang sedang dimampukan berbicara. Jangan anggap saya membuka aib seseorang, nggak boleh ya. Karena ini kan yang dibicarakannya, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddatil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kadhiminal ghaiza wal 'afina 'anil nas. Wal 'afina 'anil nas ini nih yang harus ditelitikan. Jadi
Ya Rabbus samawat, wahai pencipta langit dan bumi, ya kan? Ya Rabbus samawat wal ard. Nah, jadi kita ini kan dilahirkan oleh Tuhan itu untuk merawat tubuhnya, ya. Karena kita itu selalu merasa milik kita. Kalau kita sudah sadar milik Tuhan, otomatis kita rawat, kita jaga supaya semakin tua semakin cantik, semakin tua semakin bercahaya, nggak ada lagi kerutan-kerutan. Kenapa bisa keriput? Karena kita sering berpikir, kenapa bisa asbabnya kan? Sampai ininya tuh nggak ada begitu kan? Astagfirullah. Jadi ininya pun sampai begini ya kan? Kan asbabnya apa? Nah, tadi solusinya dari Tuhan yang mengilhamkan supaya uang ini menjadi syafaat, ya kan? Kalau yang bisa berbahasa Inggris atau berbahasa lain, mohon dibantu saya nih. Karena untuk apa kita ini berebut daerah, berebut wilayah, berebut apa namanya, yang tidak usah diperebutkan gitu kan? Karena kan intinya adalah uang, money begitu kan? Money itu kan uang. Jadi setelahnya saya dimampukan seperti ini, mohon diganti dengan bahasa Inggris, mohon diganti dengan bahasa yang lain supaya tidak ada lagi orang yang semakin tua itu semakin jelek. Karena syafaat itu adalah uang, begitu. Jadi jangan sepelekan kertas, karena dimampukannya pun oleh Tuhan bikin kertas. Nah, mohon disampaikan kepada saudara-saudara supaya kita itu mau, ya kan, kalau kita berdoa, ya kan, kita itu kadang nerima doa, kadang kita yang berdoa. Ketika kita malam-malam tukang nasi goreng berdoa, ya kan, malas juga, mohon dipaksakan begitu kan, kan kasihan udah masak nasi goreng begitu kan. Terus tukang kupat tahu pagi-pagi gitu kan, tukang kupat tahu, tukang apa tuh pagi-pagi itu banyak begitu kan. Kalau kita malas juga wayahnya begitu kan, kan ada doa gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus diperhatikan, karena nggak boleh kita itu merengut nggak ada uang, terus merengut nggak ada yang beli kan begitu. Jadi karena kerutan ini hasil dari rengutan apa namanya